Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib-habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Inilah juga pelajaran dari diskursus nasab ini, pelajaran kepada kita semua. Maka marilah kita jangan sampai hanya dalam perkara itu don. Tadi kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Kebanyakan manusia dalam perkara-perkara apapun selalu menggunakan dhon. Inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu adalah ilmiah. Allah itu adalah maha mengetahui. Maha mengetahui itu dengan ilmu alimah. Ya'lamu ilman wa ma'laman. Bahwa alimun wa zaka sampai ma'lum lah kita mengerti. Ternyata Habib itu bukan zuriat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Nusantara dimanapun berada ya. Bersama Abah Setu ya. Saya kebetulan berada di Putri Duyung, Ancol, Jakarta ya. Habis bertemu dengan teman-teman ada dari parlemen ya sahabat ya, yang mana adalah membocorkan adalah dari pertemuan dengan beberapa tokoh PMI ya sahabat, di mana Caimin pada saat memberikan sambutan mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah nggak percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi ya. Ini sebuah berita yang baik sahabat ya, tanpa untuk kita membenci kepada siapapun yang mengaku Habib ya, tetapi adalah yang ingin kita luruskan, yang kita benarkan. Siapapun mereka tidak boleh gegabah mengaku adalah dzurriyyat kepada seorang nabi, seorang rasul ya yang mulia, karena akan mengimplikasi adalah kepada nama buruk kepada baginda Nabi itu sendiri. Maka dalam perjuangan ini sahabat sudah hampir 3 tahun ya, adalah diskursus nasab yang sudah terjadi adalah semoga tidak menjadikan pertentangan, semoga tidak menjadikan perpecahan, tetapi adalah sudah sepantasnya kita sebagai adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW mempertanyakan kepada siapapun mereka yang mengaku dzurriyyat kepada baginda Nabi ya. Karena mengaku dzurriyyat kepada baginda Nabi adalah pada dasarnya adalah memiliki adalah konsekuensi yang besar sahabat, dunia dan akhirat tadi semua ya, yang mana pada saat orang tersebut tidak bisa membawa adalah kenasabannya adalah, maka sesungguhnya pengakuannya itu adalah akan merusak pada Islam itu sendiri, akan mencemarkan nama baik baginda Nabi Muhammad itu sendiri. Apalagi sekarang kita sudah menyaksikan, kita sudah membuktikan dan merasakan ada sekelompok orang yang mengaku dzurriyyat kepada baginda Nabi, tetapi dia tidak bisa membuktikan adalah kenasabannya baik secara ilmiah ya, dan maupun dari kitab yang sejaman daripada maka tentu adalah ini akan sangat bahaya. Terlebih lagi kelompok ini adalah mengklaim tentang adalah kemerdekaan tidak ada tanpa mereka, bahwa mengklaim yang menciptakan lagu-lagu nasional adalah mereka, mengklaim bahwa inilah yang harus kita luruskan sahabat. Jadi sekali lagi buat teman-teman PWILS dimanapun berada, adalah marilah kita berjuang untuk menegakkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil ya. Maka marilah adalah dari sahabat tadi yang Abah bertemu dengan teman-teman di sini, dari yang ikut pertemuan ya, pada saat itu ada Pak Muhaimin, ada juga tokoh-tokoh PMI, ada Pak mantan Menkopol Humas Pak Mahfud MD, kemudian juga ada Menteri Agama ya,
Di mana pada saat itu teman barusan menceritakan bahwa Pak Caimin mengatakan, ya ini kan bocoran yang baik tadi sesungguhnya. Sesungguhnya Pak Prabowo katanya sudah nggak percaya bahwa Habib ini lihat Nabi. Ini kan bagus tadi semua. Maka oleh karena itu adalah kita sudah sepantasnya adalah bagaimana luruskan segala yang tidak lurus ya. Terlebih lagi adalah pada saat adalah bukan hanya bicara tentang nasab sesungguhnya sahabat, tetapi juga adalah bicara tentang adalah pengakuan-pengakuan, adalah pengklaiman ya yang tidak berdasar tadi semua. Dan sebenarnya adalah diskursus nasab ini baik sahabat, ada proses belajar kepada semua orang. Dan semoga ini adalah menyadarkan kepada saudara kita, para mereka yang mengaku adalah Habib ya. Semoga juga adalah menjadikan peluang kepada mereka adalah bertobat ya dari semua ya, tidak lagi menggunakan nama baginda Nabi untuk kepentingan syahwat mereka, tidak lagi menggunakan nama baginda Nabi adalah untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka sahabat ya. Maka kalau seandainya RI 1 Pak Prabowo sudah mengatakan yang disampaikan oleh Caimin bahwa Pak Prabowo sudah nggak percaya dengan Habib sebagai duriat Nabi, itu adalah sesuatu adalah yang menggembirakan, karena pada dasarnya memang seharusnya walaupun kita tahu lah bahwa Habib ini adalah ada pada keluarga cendana, tapi Pak Prabowo sendiri sebagai bagian daripada keluarga cendana mengatakan itu adalah sangat baik ya sahabat. Terlebih lagi di situ ada Pak Mahfud MD, di situ juga ada Pak Menteri Agama Pak Nazaruddin Umar ya, dan juga ada tokoh-tokoh yang lain. Barusan saya temu teman yang ikut juga pertemuan itu, dan Pak Caimin menyampaikan dalam ngobrol dengan mereka, katanya Pak Prabowo sudah nggak percaya ya sahabat. Ya ini sangat baik. Marilah kita ke depannya adalah berdiri sama tinggi, ada duduk sama rendah. Pada dasarnya manusia tidak diukur dengan nasabnya sahabat. Kan'an adalah secara nasab adalah kepada Nabi Nuh, tetapi adalah Kan'an pada saat dirinya adalah tidak mau merubah tadi semua, dirinya adalah tidak memiliki akhlak, tidak memiliki maka Kan'an itu adalah Allah mengatakan laisa min ahli, walaupun dia adalah secara genetik, secara ilmu pengetahuan mungkin kalau dites darahnya adalah darah Nabi Nuh, tapi disinilah sesungguhnya pada dasarnya di hadapan Allah, di mata Allah, bukan masalah kamu adalah keturunan siapa, nasab siapa, tapi siapa kamu, siapa dirimu dari semua ya. Inilah yang Allah sudah menegaskan bahwa walaqad karramna bani Adam, bahwa Allah telah memuliakan Bani Adam dari semua ya. Artinya bahwa Bani Adam adalah sebuah makhluk, artinya siapapun kamu yang merupakan Bani Adam Allah muliakan. Adapun siapa diri kalian walaupun sudah dimuliakan oleh Allah sebagai Bani Adam, tapi kalau tidak bisa menjaga sifat kemanusiaan kamu, maka kamulah yang merendahkan martabat kamu dari semua. Maka itulah disusul oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang mulia di sisi Allah bukan dari keturunannya, tetapi adalah siapa yang paling bertakwa di antara dirimu. Indah Al-Quran mencontohkan sahabat Nabi Nuh yang luar biasa, yang mulia, punya anak yang kurang ajar seperti Kan'an tadi semua. Artinya bahwa nasab bukan sebuah jaminan tadi semua ya. Buat apa pohon jati kalau seandainya hanya menjadi kayu bakar? Barangkali pohon jeng-jeng yang barangkali tidak mahal, tapi pada saat dibentuk menjadi sesuatu yang benda yang bermanfaat, malah pohon jeng-jeng bisa lebih baik dari pohon jati yang tidak berguna. Bicara nasab, bicara darah adalah tentang bahan dasar. Tapi bahan dasar kayak apapun kalau seandainya tidak bisa memasaknya, tidak mau merubahnya, tetap saja ya sahabat. Nah inilah tentang bagaimana di sisi lain adalah bahwa kita harus tahu tentang nasab, tetapi di sisi lain Allah menjelaskan bahwa nasab itu bukan segala-galanya dan akan tergantung kepada individunya. Tidak bisa dikaitkan pada bapaknya, pada kakeknya, pada buyutnya, karena pada dasarnya bukan tentang siapa kakekmu, tetapi siapa dirimu. Bagaimana engkau berjalan di muka bumi ini, sahabat. Dan demikian pula adalah tentang Azar, adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Dia adalah seorang yang kita mengerti adalah seorang yang syirik, yang mendukung Namrud, adalah justru melawan anaknya Nabi Ibrahim. Bahkan
Dia menyetujui anaknya dibakar bahasanya. Tetapi kemudian lihatlah anaknya, betapa mulianya Nabi Ibrahim sampai mendapatkan gelar Khalilullah. Padahal bahan dasarnya kalau dihitung genetiknya diukur adalah apa namanya genetiknya daripada azar yang bahannya barangkali tidak baik, tetapi pada saat diolah menjadi sesuatu yang baik. Nah, disinilah tentang bagaimana seorang chef mengolah dari bahan dasar makanan yang biasa menjadi makanan yang luar biasa. Tapi banyak chef dari makanan yang bahan dasar yang luar biasa, pada saat tidak bisa mengolah, maka kamu hanya biasa-biasa saja. Kayu jati yang tidak bisa diolah jadi furniture, tiada gunanya. Pohon jeng-jeng yang murah, pada saat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, tadi semua ya barangkali digiling menjadi bahan kertas, menjadi kertas uang, maka bisa menjadi berharga. Inilah tentang bagaimana kita melihat nasab, tetapi juga adalah bagaimana adalah kita juga bukan hanya nasab, tapi juga adalah sanad, sahabat. Nah, yang berkaitan juga tentang haplogroup ya. Sekarang orang sibuk mengatakan bahwa Habib ini haplogroup G. Nggak ada yang salah dengan yang G. Karena sesungguhnya adalah, katakanlah orang Quraisy itu haplogrupnya J. Kalau bicara tentang J, Abu Jahal juga adalah haplogrupnya J. Abu Lahab juga adalah J. Tadi semua. Dan orang-orang yang kafir Quraisy itu, sahabat adalah haplogrupnya adalah J. Pahami itu juga. Jadi artinya juga bukan haplogrup. Apa peduli kamu adalah G sebagaimana. Tetapi tadi makanya bagaimana Ikrimah adalah sahabat, adalah putrinya Abu Jahal, adalah menjadi seorang yang mufasirin yang terkenal, muhaddisin yang terkenal dari semua. Padahal dari ayah seorang Abu Jahal dari semua ya. Jadi marilah ini adalah pelajaran kepada kita tentang nasab, adalah diskursus nasab. Mari kita larikan pada diri kita. Jangan kamu berbangga-bangga tentang siapa bapakmu, siapa keturunanmu, siapa nasabmu. Marilah kita adalah berjalan di muka bumi ini adalah siapa diri kita ini. Maka orang tua saya, kakek saya, buyut saya mengatakan selalu hilangkan segala gelar apapun ya. Tetapi sekarang adalah tunjukkan siapa dirimu. Jangan kau bersandar pada kakekmu. Walaupun kakekmu seorang aulia, engkau bukan aulia. Walaupun kakekmu seorang nabi, tapi engkau bukan nabi. Tapi bagaimana dengan bahan dasar yang adalah buruk seperti halnya Nabi Ibrahim dari putranya Ajar, tetapi menjadi seorang Rasul yang Khalilullah, yang dicintai oleh Allah pada saat dia menjadi makhluk yang mencintai ruhama'u bainahum, mencintai makhluk yang lain, sahabat. Jadi bagus dari yang katakan Cak Imin bahwa Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah sadar, dan bahkan Cak Imin berkata satu-satunya tokoh NU yang masih mati-matian berjuang demi Habib, katanya hanya Pak Nusron Wahid. Itu tadi semua. Nah inilah juga mudah-mudahan, tapi Pak Nusron juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena sekarang alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, dari bahwa sesungguhnya kesadaran adalah umat bahwa Habib bukan zuriat Nabi adalah sudah insya Allah meliputi, Abah sudah keliling berbagai provinsi, sudah menunjukkan bahwa sudah perjuangan daripada yang dicetuskan, yang diawali dengan Kiai Imaduddin Utsman, didukung dengan Gus Abbas dan juga tokoh-tokoh yang lain, semuanya adalah terbukalah kesadaran. Maka buat sahabat-sahabat PWI dimanapun berada, tugas kita sekarang adalah bagaimana memberikan pencerahan, terus memberikan pencerahan, sekaligus juga adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahwa Habib itu bukan zuriat Nabi. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, bukan dengan saling maki, tetapi adalah tunjukkan bahwa kita adalah berbeda dengan mereka. Kalau kita adalah sama, apa bedanya? Tadi semua ya. Jadi sekali lagi Caimin, tadi semua saya sempat bersangka dengan Caimin tadi semua ya. Tapi dengan pernyataan Caimin yang mengatakan bahwa sesungguhnya bahwa kelihatan Caimin sudah tidak percaya lagi dengan Habib. Dan bahkan dia sudah mengatakan, Pak Prabowo pernah mengatakan pada beliau sudah nggak percaya Habib zuriat Nabi, sahabat ya. Ya memang seharusnya orang yang zaman sekarang Gen Z itu yang demikian itu buat apa sih sebetulnya? Maka sebenarnya dan juga buat orang PWI juga buat sebaliknya, bukan untuk sebaliknya berbangga-bangga dengan nasab PWI. Menunjuk saya wali songo tadi semua. Tunjukkanlah bahwa kita adalah
Kalau memang kita adalah Duriat Wali Songo, marilah kita tunjukkan sebagaimana yang Wali Songo tunjukkan adalah dengan adab, dengan akhlak dan semuanya. Nah inilah yang tidak boleh berhenti, tidak boleh capek menyampaikan, dan lakukan niat karena Allah, bukan karena kebencian, bukan ingin menyudutkan satu kelompok, tapi menyadarkan sahabat. Bayangkan ya tadi semua sebagaimana Harun dan Musa disuruh oleh Allah mendatangi Fir'aun, adalah bagaimana menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang lemah lembut, sahabat ya. Karena semuanya itu harus mau'idoh hasanah dengan bil hikmah tadi ya, billati hiya ahsan. Maka marilah kita semua adalah menyampaikan dengan kebaikan dan kebenaran tadi semua, insya Allah dengan kelembutan kepada masyarakat semua ya, dengan akhlak dan adab, sesungguhnya akan mudah bagi mereka adalah memahami. Dan buat kiai-kiai NU yang sudah tadi menyadari adalah bahwa Habib bukan Duriat Nabi, ayo syiarkan tadi semua. Karena membiarkan ini sama saja kita menghina baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat ya. Nah ini ya, dan kalau membiarkannya adalah apalagi kalau seandainya ajaran-ajaran khurafatnya dibiarkan, tidak diluruskan hari ini, maka adalah juga berdosa kepada kita, sahabat ya. Dan sekali lagi Abah mengajak kepada PWLS, siapapun dimanapun berada, marilah terus berjuang, sampaikan kebenaran adalah, dan marilah kita tunjukkan bahwa menyampaikan kebenaran itu adalah ada caranya ya. Jadi sekali lagi jangan menghina dari hanya haplogrupnya, sahabat ya. Karena kalau pada saat dikaitkan semuanya J1, Abu Jahal juga J1, Abu Lahab juga J1. Orang-orang Quraisy satu yang kafir yang udah mati juga J1. Jadi bukan di situ letaknya. Bukan J1, bukan G. Tetapi adalah siapa diri kita. Tadi semua ya. Karena pada dasarnya kalau udah J, G, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan pemberian, given dari Allah, sahabat. Sekali lagi ya. Bahwa suku, ras itu adalah pemberian dari Allah. Suku Sunda, suku Jawa, suku Cina, Batak. Itu adalah given, pemberian. Demikian pula dengan haplogroup adalah given. Jadi tidak ada yang salah dengan itu, sahabat. Berarti kita adalah menyalahkan, menyerangkan haplogroup, berarti sama saja menyalahkan Allah. Bukan masalah G-nya, bukan masalah J1-nya, tetapi bagaimana adalah siapapun kamu, walaupun G, ya. Sebenarnya kalau ditelusuri, sahabat, Imam Bukhari pun sekalipun adalah keturunan Yahudi dari semua ya. Cuma manusia sekarang nggak ngerti mana Yahudi, mana Zionis, mana Nasrani, mana misionaris, mana Islam, mana teroris. Nah inilah sesungguhnya harus dipahami. Itulah kenapa hadis baginda Nabi menyampaikan bahwa Yahudi menjadi 71 golongan, Kristen menjadi 72 golongan, Islam menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan, kecuali satu. Siapa dia? Yahudi, Nasrani, Islam, atau siapapun yang berpegang kepada innama ilahukum ilahu wahid, bukan masalah J1, bukan masalah G. Sesungguhnya adalah tadi, buat apa kamu J1 tapi adalah Abu Jahal, kayak tadi semua. Tadi nggak ada masalah adalah dengan Azar, tetapi kamu sekarang anaknya menjadi Ibrahim. Coba kurang apa Al-Quran. Itulah kenapa baginda Nabi Muhammad menyampaikan an-nasu li Adam. Manusia itu dari Adam. Wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin, tiada kemuliaan adalah orang Arab di luar Arab. La fadla li aswada ila al-ahmar illa bitaqwa. Jadi sesungguhnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi pada dasarnya bukan tentang bapakmu, kakekmu, walaupun kakekmu seorang aulia, kakekmu adalah seorang wali songo, tapi kalau adab dan akhlakmu adalah terus apa? Anaknya Nabi Nuh saja dia katakan laisa min ahli oleh Allah. Apalagi kamu hanya sebatas duriat dari seseorang wali misalnya tadi semua. Ini bukan tentang kakekmu, ini bukan tentang bapakmu, tetapi adalah tentang dirimu sendiri tadi semua ya. Marilah sambil berjalan kita dalam diskusi nasab memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan adab, dengan akhlak, dengan ilmu. Karena sekarang ini adalah di akhir zaman, sahabat, landasan keilmuan sudah sempurna. Artinya ilmu filologinya ada, genetikanya ada, ilmu nasabnya ada, dan juga ilmu arkeologinya ada, antropologinya ada, sosiologinya ada. Tidak ada alasan bagi orang sebenarnya adalah untuk zaman ini tidak lagi adalah kebiasaan pembohongan publik ya sahabat. Inilah juga pelajaran dari diskursus nasab ini, pelajaran kepada kita semua.
Maka marilah kita jangan sampai hanya dalam perkara itu don. Tadi kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Kebanyakan manusia dalam perkara-perkara apapun selalu menggunakan dhon. Inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu adalah ilmiah. Allah itu adalah maha mengetahui. Maha mengetahui itu dengan ilmu alimah. Ya'lamu ilman wa ma'laman. Bahwa alimun wa zaka sampai ma'lum lah kita mengerti. Ternyata Habib itu bukan zuriat Nabi. Sahabat. Maka sekarang pelajarannya kepada kita. Ternyata segala sesuatu yang sudah surah wal istifadah. Karena inilah kebiasaan kita adalah selalu apapun khobar yang diterima, main terima saja. Nah sekarang pelajaran kepada kita. Tidak selalu bahwa sesuatu yang kebenaran sudah berjalan ratusan tahun. Bisa saja dibongkar dalam ilmu pengetahuan itu sahabat ya. Dan Abah sudah menjelaskan bagaimana unsur yang terkecil dari atom kemudian menjadi proton dan elektron itu ratusan tahun akhirnya menjadi boson, kemudian puluhan tahun adalah dari boson menjadi quark. Itu biasa. Artinya bahwa pengetahuan manusia itu terbatas ya sahabat. Maka inilah sesungguhnya adalah kesalahan daripada Islam itu adalah berhenti ijtihad. Sementara segala isi alam ini tagoyur akan selalu berubah. Makin sana makin canggih, makin canggih, makin canggih. Bagaimana? Seandainya dunia ini tingkat tagoyurnya semakin cepat. Tagoyurnya tingkat perubahannya adalah semakin canggih. Sementara ilmu kita adalah diam pada satu titik. Sehingga dianggap selama ini bahwa segala informasi yang sudah surah wal istifadah tidak boleh dibongkar. Ternyata begitu kita uji secara ilmiah yang 500 tahun sekalipun ternyata adalah bisa dibongkar, sahabat. Dan itu biasa ya. Kalau kalian memahami tentang bagaimana konteks keilmuan ya. Dan termasuk sebetulnya adalah secara etimologi adalah tentang bahasa ya. Bagaimana bahasa itu sudah mengalami peningkatan ya. Ya, udah hampir ada 9 kali perubahan bahasa dunia sesungguhnya. Nah inilah sesungguhnya pelajaran kepada kita. Kedepannya jangan asal segala sesuatu dengan don. Tadi semua. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Tadi semua kata Allah. Inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Karena don itu. Jadi bahasanya adalah jangan. Marilah kita sekarang ini zamannya ilmiah. Uji segala perkara. Buktikan segala perkara. Buatlah hipotesa. Kemudian ujilah hipotesa itu. Kemudian barulah kita tentukan dengan adalah natijah asdik menerima atau menolak dari semua. Nah, kebiasaan juga sebetulnya adalah dalam Nahdlatul Ulama sahabat ada tasawur dalam segala perkara, tabayun dalam segala perkara. Berarti segala perkara apapun yang namanya judulnya, yang namanya masih khobar, baik dalam tulisan maupun ucapan itu perlu diuji, sahabat. Perlu diuji. Karena tidak semua perkara yang sudah berjalan ratusan tahun itu benar. Kesalahan yang berjalan, yang dibiarkan, yang tidak mau manusia mengujinya, akan menjadi sebuah kebenaran berapa ratus tahun kemudian. Ini bahaya. Dan orang-orang hari ini adalah Allah sudah ajarkan tentang ilmiah. Seharusnya kita sekarang adalah lebih realistis, lebih menggunakan akal. Bagaimana akal digunakan untuk mengontrol dalil-dalil yang masuk. Karena bukan masalah dalil, kita butuh dalil, kita butuh hujah. Tetapi masalahnya adalah karena informasi yang sudah berjalan dari baginda Nabi sampai hari ini hampir 1500 tahun, maka tentu dalil dan hujah itu perlu dikoreksi, perlu dianalisa. Jadi kalau hadis kita telusuri sampai ketemu rijalul hadisnya sampai ketemu. Ini sahabat. Jadi artinya bahwa hari ini adalah bukan hanya tentang nasab, juga tentang keilmuan. Makanya tim Bahsul Masail daripada PBNU harusnya hari ini adalah lebih aktif, lebih giat daripada ngurusin tambang. Bagaimana adalah tentang keilmuan. Karena khawatir sahabat, karena kalau Abah pribadi sudah melakukan pengujian, banyak yang menyimpang yang luar biasa. Coba kalian telusuri dari semua ya. Termasuk adalah negara yang Lebanon, Beirut, yang banyak ulama banggakan pencetak kitab. Coba siapa pendirinya? Kapan berdirinya? Siapa pemiliknya? Nah, pernah kalian mengetahui ada 116 nama yang diajarkan ilmu agama, ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu segala ilmu Islam, tafsir. Untuk apa mereka itu diajarkan itu kayak senokorgronya? Tadi, karena merubah sesuatu dari dalam itu mudah. Itulah kenapa mereka itu seolah-olah mengganti kulit seolah-olah Islam.
mengobok-obok Islam dari dalam. Coba pelajari. Dari kurun setelah baginda Nabi wafat, kemudian pada kurun tadi semua adalah pada kurun 200 Hijriah, 400 Hijriah, kemudian termasuk Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib yang terjadi tadi semua ya. Perang salib yang duduk santai ya. Ini ada teman-teman semua nih, tadi semua nih bos-bos besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tadi semua ya. Deh, ayo ngopi dulu deh. Ngopi tadi semua ya. Nah ini sahabat teman-teman yang kita banyak bocoran tadi semua ya. Semoga bocorannya baik tadi semua ya. Kita sudah ngumpul dengan teman-teman eksekutif ya, tadi semua juga legislatif tadi semua. Kita sebagai orang tua hanya berbagi rembuk mendengarkan adik-adik abah yang tadi semua yang sedang ada di atas panggung hari ini. Maka mudah-mudahan sehat semua, berkah semua tadi semua, dan selalu kita tunjukkan jalan yang lurus ya. Terima kasih, mohon maaf atas kurangan dari semua, dari Putri Duyung Ancol ya, karena kita malam ini ada pertemuan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa semua, dari teman-teman DPR RI, dari teman-teman tadi semua ya, yang sebenarnya semuanya adalah demi kepentingan bangsa dan negara tadi semua. NKRI harga mati, terus jaga Pancasila, terus jaga semangat ada Bhinneka Tunggal Ika, karena satu-satunya yang bisa menyatukan bangsa ini adalah apa yang sudah didirikan oleh pendiri bangsa. Ya sahabat, Pancasila harus hidup, hancur Pancasila, hancur Nusantara ini ya. Demikian pula ya, karena Pancasila itu mengajarkan tauhid kepada Allah. Tadi semua sehat semua ya. Kita akan mulai masuk sesi kedua, ngobrol-ngobrol tadi semua, ngopi ya. Corona, kopi jeung rokoknya. Sehat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dan penjelasan dari Abah Setu yang pada saat itu menghadiri acara yang secara tiba-tiba Caimin roasting Nusron Wahid. Dan ini seakan-akan senada dengan pidato dari Bapak Prabowo Subianto yang kita yakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah tidak percaya kabib-kabib yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.